Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menetapkan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Hal tersebut disampaikan langsung Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas saat jumpa pers yang dilakukan minggu kemarin mengatakan bahwa Peggy Setiawan merupakan otak dari pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Menurut Jules Abraham, peran tersangka PS alias Peron alias Robi Irawan, yakni melempari korban Rizky dan Vina menggunakan batu dan terkena spakbor motor lalu mengejarnya sampai di flyover. Jules Abraham menyampaikan, Peggy kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh dan membonceng korban ke lahan kosong di belakang showroom mobil seberang SMPN 11 Cirebon. Peran tersangka PS alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan putusan pengadilan nomor 4/B garis miring 2017 garis miring PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan, yaitu melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor, lalu mengejarnya sampai di flyover. Kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh, lalu membonceng korban Rizky menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil. Sementara itu, menurut Diskrimum Polda Jawa Barat yang membuat pengungkapan kasus ini lama, lantaran adanya penyamaran dengan perubahan nama dari Peggy Setiawan menjadi Robi Irawan. Yang pertama, bahwa pasca kejadian PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Katapang seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Menurut polisi, pasca kejadian PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya dan tinggal di Kopo, Katapang, Kabupaten Bandung bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Bantah adanya penganiayaan terhadap satu orang tahanan Kejaksaan Negeri Karawang yang ditemukan meninggal dunia. Kalapas pastikan tahanan murni meninggal karena sakit. Ruang instalasi forensik RSUD Karawang mendadak ramai didatangi warga dan petugas rutan Lapas Kelas 2A Karawang, Jawa Barat. Rupanya ada tahanan kasus obat terlarang titipan Kejaksaan Negeri Karawang yang meninggal dunia. Usut punya usut, tahanan tersebut bernama W. bin Subarna, berusia 42 tahun, warga desa Sindang Mukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. W meninggal setelah dinyatakan sakit paru-paru kronis dan sempat dirawat di ruang IGD RSUD setempat. Sempat beredar rumor W meninggal lantaran adanya penganiayaan yang dialaminya. Namun Kepala Lapas membantah rumor tersebut dan W meninggal murni karena sakit. Jadi pada tanggal 26 Mei kemarin pukul 5.30 pagi ada seorang warga binaan yang sudah dirawat di ruang rawat inap Lapas Kelas 2 Karawang dilaporkan mengalami penurunan kesadaran. Oleh tim pengamanan dilaporkan kepada medis kami, kemudian tim medis datang melakukan pemeriksaan dan dirasa untuk harus segera dirujuk ke rumah sakit. Dibawalah ke rumah sakit kemarin pada sekitar pukul 6 pagi itu langsung ke UGD. Nah, kemudian oleh pihak UGD kira-kira pukul 6.30 itu dinyatakan meninggal dunia. Warga binaan ini sudah terdaftar di kami bahwa mengalami penyakit paru-paru kronis.
Ya, sejak awal masuk pada tanggal 20 Februari itu sempat kami tolak dulu dan akhirnya dibawa ke rumah sakit RSUD Karawang pada tanggal 20 itu, kemudian pada tanggal 23 dititipkan kembali kepada kami dengan berbagai macam syarat-syarat tentang kesehatan. Nah, Senin 27 Mei ini, tahanan kasus obat terlarang tersebut seharusnya akan menjalani sidang pledoi di Pengadilan Negeri Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Penemuan jasad bayi perempuan di kawasan Babakan Ciparai, Kota Bandung menghebohkan warga sekitar. Namun, kepolisian menduga mayat sengaja dibuang dari hasil hubungan gelap. Penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan di dalam sumur sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang mencium bau tak sedap di sekitar area WC umum. Warga kemudian memanggil RT, lalu di dalam sumur tersebut warga menemukan mayat bayi. Penemuan tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Tim Inafis dari Satreskrim Polrestabes Bandung dan pemadam kebakaran pun langsung mengevakuasi mayat bayi di dalam sumur tersebut ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung. Menurut Kanit Reskrim Polsek Babakan Ciparai Ibda Saragi, saat ditemukan ari-ari bayi berjenis perempuan masih menempel dan diduga hasil hubungan gelap yang dibuang sengaja ke dalam sumur oleh pelaku. Ya, benar. Waktu kita piket jam 7.30, kita menerima laporan dari masyarakat bahwa ada penemuan mayat di dalam sumur di daerah kontrakan yang rapat penduduk. Setelah kita ke TKP, benar ditemukan di dalam sumur dengan kedalaman sekitar 7-10 meter, yaitu seorang bayi ari-ari masih nempel. Ya, selanjutnya kita langsung melakukan penyelidikan dan menghubungi Inafis dan untuk damkar untuk evakuasi jenazah di dalam sumur. Kan setelah dievakuasi bayi itu memang benar ari-ari masih nempel dan berkelamin perempuan dan kemungkinannya itu hasil hubungan gelap. Jadi selanjutnya kami akan melakukan penyelidikan untuk daerah sekitar atau mungkin daerah-daerah lain yang mungkin membuat atau membuang bayi di tempat tersebut. Selanjutnya, tim Satreskrim Polrestabes Bandung dan Polsek Babakan Ciparai akan melakukan penyelidikan mencari pelaku yang sengaja membuang mayat bayi ke dalam sumur. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, AV melaporkan. Seorang juragan angkot di Karawang, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya. Korban diduga dibunuh oleh orang terdekat. Wawan Darmawan, 57 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat. Juragan angkot dan bandar emas itu ditemukan mengenaskan dengan luka di bagian perut serta meninggalkan lumuran darah. Sebelumnya, di rumah bujang tua ini sempat terdengar cekcok. Selang beberapa menit, korban pun sempat berteriak meminta tolong. Warga yang mendengar teriakan korban pun bergegas menghampiri rumahnya dan mendapati Wawan sudah tak bernyawa dan bersimbah darah. Warga serta aparat desa setempat pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi. Tim Inafis Polres Karawang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Pas kita keluar, dia manggil orang tua saya. Terus saya keluar, nggak lama saya masuk lagi ke dalam. Posisi korban emang udah banyak darah di dalam mulutnya. Terus saya telepon saudara saya, terus langsung pada kesini warga, baru ngeliat ke TKP. Nggak lihat juga ya, harusnya kita udah dihalangin sama Pak Polisi, jadi nggak boleh masuk. Jadi sepihak keluarga nggak ada yang tahu, yang lihat sih di sini katanya sebagian ya di perut. Nggak tahu. Ya nggak tahu sih masalah apa nggak tahu. Ya tertutup mah dia selalu terbuka ya. Sama rekan-rekan siapapun terlalu terbuka Pak. Ya, pokoknya kalau ada apa-apa bilang aja Pak, bagus lah gitu. Kalau anak sekolah nggak punya buat beli buku apa bilang dikasih sama dia berapa gope dikasih. Udah jangan pakai utang, udah bawa aja. Itu. Dugaan sementara korban meninggal dunia akibat dibunuh oleh orang terdekat. Usai melakukan olah TKP, jasad korban pun dibawa ke RSUD Karawang guna keperluan autopsi.
Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pengelolaan sampah dan teknologi yang sudah modern. Tetaplah bersama kami.